Karena kita sama-sama mencerdaskan anak bangsa dan guru swasta juga bagian dari NKRI. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita guru swasta, kita mengajukan beberapa tuntutan terhadap pemerintah ini melalui Bapak anggota Dewan, Bapak Wakil kita yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini hanya sekilas bahwa sebelum pelaksanaan PPK 2021 jumlah guru honorer itu bisa dilihat sekitar 700-an ribu. Bisa lanjut langsung, tetapi ketika seleksi P3K 2021 itu dibuka, terdapat pelamar sejumlah 921.661. Ini intinya mengalami kenaikan yang secara signifikan. Semestinya Panselnas dan Kemendikbud lebih tegas dalam menangani guru honorer se-Indonesia. Next. Nah, ini gambaran lonjakannya. P3K 2019 khusus honorer K2 2020 mengalami kenaikan, 2021 2022 ini mengalami lonjakan drastis. Sehingga dari sini bisa kita lihat seharusnya pemerintah itu lebih seleksi melalui selektif dalam menerima honorer itu melalui dapodik atau SIM PKB yang memang sudah tercantum, karena dikhawatirkan nanti ada honorer dadakan, Bapak. Misalnya kemarin aja melonjak tinggi, misalnya dari Kemenpan Menteri itu mengatakan ada semacam data honorer yang mungkin tiba-tiba masuk. Sehingga pemerintah next harus lebih mampu mensortir honorer titipan, dadakan, honorer baru 1 sampai 2 tahun, honorer sudah resign, honorer mendadak mengaku sudah mengabdi lama tapi belum masuk dapodik, dan lain-lain. Lanjut. Bicara sekolah swasta, pemerintah semestinya berterima kasih kepada sekolah swasta, karena sebelum NKRI ini berdiri, sebelum kemerdekaan ini berdiri, sekolah-sekolah swasta itu sudah ada yang berdiri. Seperti contohnya, hanya contoh kecil, SMA Kristen Dago di Bandung, Taman Siswa Muhammadiyah NU, ini sudah berdiri. Ini jelas sekolah swasta. Hal ini jelas sekolah swasta ini mampu menutupi kekurangan pemerintah, sehingga sekolah swasta juga berperan amat penting, karena pembangunan pendidikan dan proses pendidikan dalam segi jumlah sekolah negeri belum mampu dipenuhi oleh pemerintah. Sehingga kedudukan swasta itu kami berharap harus diakui. Kami menolak dianaktirikan dan dibeda-bedakan. Guru swasta adalah juga guru honorer. Guru honorer bukan hanya di sekolah negeri. Next. Jika kita bicara masalah gaji, mungkin hanya sekolah swasta yang bonafit yang akan mampu menggaji gurunya standar UMR. Tapi masih banyak kalau mau cek di lapangan sekolah-sekolah swasta yang bahkan ketika dibilang gaji itu malah di bawah standar UMR. Itu bisa dicek real di lapangan sekolah-sekolah yang kecil, yang swasta yang ada di pinggiran, yang bukan dari sekolah bonafit. Next. Ini hanya usulan, seharusnya ketika menerima guru itu, guru negeri yang sebagai panutan dalam menerima contoh dalam perekrutan tenaga honorer itu harus setidaknya melalui jenjang-jenjang seperti ini. Lanjut. Karena kita sama-sama mencerdaskan anak bangsa dan guru swasta juga bagian dari NKRI,
kita sebagai warga negara Indonesia, kita guru swasta, kita mengajukan beberapa tuntutan terhadap pemerintah ini melalui Bapak anggota Dewan, Bapak Wakil kita. Yang pertama, kita menuntut kami honorer swasta belum passing grade dan belum ikut tes dan sudah buat akun 2021 menuntut ditempatkan pada prioritas 3 pada seleksi P3K 2022 bagi honorer yang sudah mengabdi minimal 3 tahun. Kami ingin mencoba biar Panselnas dan Kemendikbud tetap berwibawa sehingga tidak harus merubah permen yang sudah diketuk. Namun demikian, apabila ini tidak dipenuhi, yang berikutnya, next, kami honorer swasta belum PG dan belum tes dan sudah buat akun 2021 menuntut jika tuntutan pertama tidak dilakukan, kami meminta segera dilaksanakan tes khusus bagi kami, tes P3K tahap 3, karena kami sudah lolos administrasi. Lanjut. Yang 3, kami menolak pelamar umum. Kami honorer swasta belum PG dan belum tes akun 2021 menuntut jika tuntutan kedua tidak dilakukan, kami menolak adanya pelamar umum. Karena apa? Seharusnya pemerintah menyelesaikan dulu tahap sesuai dengan mungkin yang pernah dijanjikan oleh Panselnas. Ada tahap 1, 2, 3, harusnya itu diselesaikan terlebih dahulu, baru membuka keran baru atau pelamar baru. Sehingga kalau itu belum diselesaikan, ada pelamar umum, khawatirnya nanti akan menimbulkan persoalan baru. Sehingga kami berharap, kami berharap tidak ada pelamar umum, dan seandainya ada pelamar umum, tolong kami yang pernah buat akun yang belum PG dari swasta jangan dijadikan satu dengan pelamar umum. Dikarenakan kami juga sama-sama warga negara Indonesia, sehingga kami juga berharap mendapatkan hak yang sama. Mungkin itu saja Bapak. Yang terakhir, kami mendukung Persatuan Guru Republik Indonesia menolak apabila TPG atau dengan nama lain tunjangan profesi guru akan dihapus. Kami karena itu juga sebagai bentuk ketidakadilan bagi swasta, karena di swasta itu harapan satu-satunya hanya TPG, itu mohon untuk jangan dihapus tunjangan profesi guru dalam undang-undang Sisdinas yang baru. Demikian yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami berharap Bapak Ibu di Komisi 10 DPR RI memperjuangkan harapan kami. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.